menerus, insyaallah azza wa jalla. Hari ini kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Berapa tahun tersisa? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita hari kiamat akan datang pada hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 10. Bulan apa? Bulan Muharramul Haram. Bulan Muharram. Tapi tahun berapa? Tidak dikabarkan. Disembunyikan dengan hikmah. Jadi hari, tanggal, bulan sudah dikabarkan. Ada tanda-tanda yang besar dan ada tanda-tanda yang kecil. Misalkan tanda yang sudah terkenal, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Karena beliau masih sekarang ada atas langit. Beliau hidup sampai sekarang, beliau belum wafat. Beliau akan turun pas waktu dekat hari kiamat. Tanda yang selanjutnya ada Yajuj Majuj. Yajuj Majuj orang tinggi sekali. Depan Yajuj Majuj kita di zaman ini kita seperti semut. Mereka tinggi sekali. Masih ada. Sudah lama, ribuan tahun, masih mereka hidup. Di bumi ini ada, tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini, di negara mana kita tidak tahu. Kalau dinding itu yang dibuatkan oleh Zulkarnain, Raja Zulkarnain, jadi dipecah, ya, dibelahkan. Setiap hari mereka menjilat-jilat dengan lidah, mereka menjilat-jilat supaya dinding itu terbelah, pecah. Tapi dari pagi sampai sore. Tapi waktu sore mereka katakan, oh, sekarang tersisa sedikit sekali. Ayo kita kembali, besok kita akan datang dan kita menjilat sedikit dan dinding itu pecah. Tapi mereka tidak katakan insya Allah. Hari selanjutnya mereka datang, tapi mereka dapatkan dindingnya seperti kemarin. Jadi sudah penuh. Waktu mereka katakan insya Allah kita akan datang besok, dan kita menjilat lagi, jadi besok terbelah. Itu tanda kiamat yang besar sekali. Ada tanda kiamat dabbatul ard. Dabbah itu artinya hewan. Ard, bumi. Dabbatul ard itu keluar dari mana? Dari Makkah. Dari gunung apa? Safa. Antum pernah mendengar ada dua gunung, Safa, Marwah. Orang haji di antara dua gunung mereka berlari-lari, orang laki-laki, ya, lari-lari. Seperti Sayyiduna Hajirah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mencari air,
bagi anaknya namanya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Dabbatul Ard, haiwan bumi namanya Dabbatul Ard, dia akan keluar. Dan sebelum datang Nabi Isa alaihissalam, akan datang siapa? Dajjal. Dajjal itu fitnah yang berbahaya sekali, fitnah yang tinggi sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasl wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal. Jadi hendaklah kita juga berdoa, karena fitnah dajjal itu tinggi sekali. Dia menipu daya. Dia punya emas banyak sekali. Dia punya uang banyak sekali. Di satu tangan ada air, di satu tangan api. Dia katakan, kalau kamu menerima perintahku, jadi saya berikan kepadamu taman, saya masukkan kamu di dalam surga. Kalau anda tidak menerima perintahku, saya masukkan kamu di api neraka. Dan tanda-tanda yang hari kiamat yang lain, matahari tenggelam di mana sekarang? Di mana? Barat. Jadi dekat hari kiamat, mohon maaf, keluar terbit matahari. Terbit matahari dari mana? Timur. Jadi dekat hari kiamat, matahari akan terbit dari barat. Ini juga tanda hari kiamat yang besar-besar. Tapi hari ini kita belajar tentang tanda-tanda belalang. Apakah ini tanda hari kiamat? Iya. Apakah disebutkan namanya di dalam Quran? Iya. Di dalam juz 27 surat Al-Qamar ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ada di sini analogi. Analogi faham? Tashbih, memanding, berbanding. Tashbih, perbandingan. Ada di sini perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dikeluarkan dari kuburan, karena setiap orang akan wafat. Setelah wafat, kalau sudah tiba hari kiamat, semua orang, maupun ada di dalam kuburan atau di mana saja di dalam laut, mereka tenggelam, tidak dapat jiwanya, badannya. Jadi di mana saja mereka meninggal, semua keluar. Dan mereka mengacu
ke mana? Mengaju ke Syria, Syam. Karena para ulama katakan di mana diadakan hari kiamat di negara Syam. Semua, maupun di Indonesia, Pakistan, atau Amerika, atau Turki, atau Iran, atau Malaysia, Indonesia, semua orang yang wafat mereka keluar dari kuburan dan berjalan kaki ke Syria. Tapi mungkin kita heran sekarang, bagaimana kita sampai dengan berjalan kaki ke Syria, tapi dengan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Tapi setiap orang, maupun orang kecil, anak, pemuda, dewasa, bapak, tua, semua akan pergi ke Syria. Waktu orang-orang pergi ke Syria, itu ada view, itu ada kelihatan seperti belalang. Kalau belalang datang kepada sawah-sawah, mereka makan semua, benar? Makan semua, menghilangkan, menghancurkan semua sawah-sawah atau buah-buahan atau pohon-pohon, semua mereka makan, mereka menghancurkan belalang. Jadi mereka datang dengan seperti kebanyakan nama apa? Kebanyakan dengan kasrah, dengan seperti tentara. Seperti tentara. Jadi ada analogi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu orang-orang keluar dari kuburan, mereka pergi ke Syria, lapangan mahsyar. Lapangan mahsyar itu diadakan di negara Syria. Dengan apa? Dengan belalang, seperti belalang mereka pergi ke mana-mana. Jadi belalang namanya disebutkan di dalam Quran. Bukan satu kali, ada beberapa kali di tempat yang lain. Seperti kita mendengar kejadian atau cerita Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina lapangan. Untuk apa? Untuk berlomba sama pengikuti Fir'aun. Penyihir kira-kira berapa? 70.000. 70 atau 70.000, saya lupa. Jadi 70 onta penuh dengan tali dan kayu. Mereka sudah sampai. Musa alaihissalam sama sahabatnya juga sampai. Fir'aun melihat siapa yang menang, karena Fir'aun yang pengen kita mau berlomba sama kamu. Jadi Musa alaihissalam punya tongkat, ya, tongkat, benar. Waktu mulai berlomba, penyihir Fir'aun bertanya kepada Musa alaihissalam, apakah mulai kamu yang mulai atau kita yang mulai? Kami yang mulai. Musa alaihissalam berkata, kamu bisa mulai. Sihir. Jadi mereka baca-baca sihir dan mereka melemparkan semua beberapa banyak penyihir. Mereka lemparkan tali dan kayu. Semua tali-tali dan kayu menjadi apa? Menjadi ular. Dan mereka menuju ke sahabat-sahabat Sayyidina Musa alaihissalam. Dan mereka kaget, mereka khawatir, mereka takut. Apa ini? Ya, Nabi Musa alaihissalam, mohon tolong.
Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam katakan jangan takut. Jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lemparkanlah tongkatmu. Musa alaihi salatu wassalam melemparkan tongkatnya. Tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang besar sekali. Mungkin kita tidak bisa melihat di dalam video-video juga. Besar sekali dan panjang sekali. Dia menjadi ular yang besar sekali, dan ular itu makan semua ular-ular yang terjadi oleh penyihir ular, yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang panjang-panjang, semua dimakan oleh ular Musa alaihissalam. Waktu penyihir melihat, mereka katakan, oh, agama Musa alaihissalam paling bagus. Semua penyihir masuk Islam, masuk agama Musa alaihissalam. Semua masuk. Tapi Fir'aun marah-marah sekali. Wahai penyihir-penyihirku, kalau antum tidak kembali, saya membunuh kalian semua. Mereka katakan tidak apa-apa, karena kita sudah melihat dengan mata kita agama Sayyidina Musa alaihissalam paling bagus, paling suci. Kita tidak kembali. Ada disebutkan di ini, kata-kata ini di dalam Quran juga. Setelah ini, kebanyakan penyihir sudah masuk Islam, tapi pengikuti Fir'aun masih ada yang masih musyrik, masih orang tidak Muslim, orang tidak masuk agama Musa alaihissalam, masih ada kebanyakan. Tapi Musa alaihissalam dan sahabatnya Bani Israel dan pengikuti Fir'aun, mereka tinggal di satu wilayah. Tiba-tiba ada kesiksaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebanjiran. Hujan banyak sekali. Seperti kemarin di sini, kebanjiran dan air masuk di dalam rumah. Orang yang sudah berdiri tetap berdiri, air sampai ke di sini. Mereka capek sekali, mereka susah, mereka lelah, mereka hadir. Orang yang subhanallah, kuasaan Allah, lihatlah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di tetangga ada pengikuti Fir'aun, airnya masuk di dalam rumah, tapi di sini ada sahabat Musa alaihissalam tetangga, di sini tidak masuk air, kebanjiran semua. Tapi pengikuti atau sahabat Musa alaihissalam di rumahnya tidak masuk air. Allahu Akbar. Mereka heran sekali. Pengikuti Fir'aun yang tidak masuk agama Islam, agama Musa alaihissalam, mereka takut sekali, mereka bersedih, mereka bingung, mereka hadir di sisi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa alaihissalam, kita akan beriman kepadamu, kepada Rabbmu dan kepadamu. Mohon doakanlah air ini hilang. Nabi Musa alaihissalam kenapa diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk berikan petunjuk. Kalau mereka beriman kepada Rabb Musa alaihissalam, jadi Musa alaihissalam senang. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diterima, sudah dikabulkan doa. Dan airnya sudah hilang tiba-tiba. Sudah hilang. Kembali. Tapi dengan kembali air, Anda tahu kalau ada air banyak, jadi ada pohon-pohon keluar. Gunung
sudah penuh dengan pohon-pohon yang kecil yang besar, dan taman-taman sudah menjadi hijau, dan pohon-pohon yang berbuahan banyak, buah-buahan tanam banyak. Jadi mereka mengingkari janji. Mereka katakan dulu apa? Kita beriman, kita akan beriman kepada Rabbmu. Tapi sekarang mereka melihat, oh, itu manfaat untuk kita. Ini airnya datang untuk berikan buah-buahan, bunga, dan taman-taman kita menjadi hijau. Oh, ya itu bermanfaat kita. Gak usah masuk di dalam agama Musa alaihissalam. Mereka mengingkari janji. Mereka tidak masuk agama Musa alaihissalam. Tapi sedikit lagi, sebentar lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kesiksaan sekali lagi. Apa itu? Yang topik kita, belalang. Bukan ribuan, jutaan belalang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintah belalang ke rumah-rumah dan taman-taman pengikuti Fir'aun yang masih musyrik, masih tidak masuk agama Musa alaihissalam. Subhanallah, lihatlah kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Belalang masuk di daerah yang ada di dalamnya rumah-rumah sahabat Musa alaihissalam yang sudah masuk di agama Musa alaihissalam, dan ada pengikuti Fir'aun juga. Tapi belalang-belalang mereka masuk hanya di rumah pengikuti Fir'aun, dan taman-taman dan pohon-pohon berbuahan semua mereka makan. Mereka makan semuanya. Taman hilang, dihancurkan oleh mereka. Mungkin antum heran, mereka masuk di dalam rumah. Misalkan ada pintu sudah makan. Jendela makan. Kalau ada begini kardus-kardus yang besar, begitu juga makan. Sampai ada di dalam kardus kayu ada paku ya. Jadi pengikuti Fir'aun mereka bingung sekali. Jadi mereka hadir sekali lagi di sisi Musa alaihissalam. Mereka katakan, minta maaf. Kami akan beriman kepada Rabbmu dan kepadamu. Mohon berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan kehilangan belalang-belalang. Kita akan beriman. Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa sudah dikabulkan, sudah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belalang-belalang mereka kembali. Kemudian jadi apa? Mereka melihat misalkan 80% atau 70% taman-taman dan pohon-pohon sudah dihancurkan oleh belalang, sudah dihilangkan oleh belalang, tapi masih 20-30% masih ada, masih hijau, masih berbuahan, pohon berbuah, masih ada. Mereka katakan, oh ini 30% cukup untuk kita. Gak usah masuk agama Musa alaihissalam. Gak usah. Tidak harus. Ayo kita pergi, kita pulang. Kita tidak menerima. Kita tidak masuk agama Musa alaihissalam. Allah, mereka mengingkari janji sekali lagi.
Jadi belalang itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiksakan. Benar? Menyiksakan. Menyiksa. Untuk menyiksa. Belalang masih ada di zaman ini. Tapi mungkin antum akan heran. Suatu kali Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waktu umurnya beliau 63 tahun. Dan tahun itu beliau sudah syahid. Di tahun itu, pas tahun itu, Umar radhiyallahu taala anhu tidak dapatkan belalang. Beliau bersedih. Ya Allah, belalang tidak ada. Sudah lama saya belum lihat. Walaupun sedikit, saya belum lihat. Beliau kenapa bersedih? Beliau kenapa bingung? InsyaAllah kita mengabarkan. Beliau mengirim satu orang sama kuda ke Persia. Kemana? Persia. Yang kedua ke Syria. Orang sama kuda. Dan yang ketiga ke Yaman. Untuk apa? Mohon carilah belalang-belalang. Kenapa hilang? Kenapa saya tidak bisa melihat? Jadi beliau kenapa bingung? Mereka tiga-tiganya pergi ke Persia, Syria, dan Yaman. Tiga-tiganya kembali, tapi mohon maaf, orang yang pergi ke Yaman dia kembali, tapi membawa sebagian belalang-belalang. Beliau waktu melihat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pas waktu melihat, dia katakan at-takbir, at-takbir. Katakan apa? Allahu Akbar. At-takbir, at-takbir. Allahu Akbar. Dengan senang, ya. Kenapa dengan senang? Kenapa dengan senang? Karena beliau katakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan dari dunia itu yaitu belalang. Kalau sudah hilang, sudah hancur, sudah mati, tidak ada sama sekali belalang-belalang, jadi sudah dekat hari kiamat. Sudah dekat hari kiamat. Ini juga tanda hari kiamat. Kalau belalang-belalang hilang, jadi mulai hari kiamat sudah dekat. Dan beliau kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1000 makhluk. Berapa? 600 makhluk macamnya di dalam air. Dan 400 macamnya ada di dalam, ada atas darat. Atas darat. Makhluk yang paling awal dihilangkan atau dimatikan sama sekali, semua yaitu belalang. Dan kalau belalang-belalang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali di seluruh dunia hilang. Jadi sudah mulai hewan yang lain mati satu persatu, bukan lama, satu persatu hilang, mati. Waktu itu dengan cepat satu persatu hewan mati. Lihatlah di sini, kita berpikir di dalam
kuasaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan beberapa makhluk, 1.600 ada di dalam air, 400 ada di atas darat. Belalang itu satu di antara 400. Anjing 2, kucing 3, ular 4. Seperti ini 400 yang ada atas darat. Dan di dalam air ikan macam apa saja, itu satu saja. Ikan semua ikan macam apa saja, itu satu saja, satu makhluk. Dan 599 makhluk ada di dalam air, laut, danau atau sungai, itu yang lain. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan beberapa makhluk di dalam dunia ini. Dan sallu ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sibut belalang di dalam hadis? Iya, ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 hewan mati dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hewan yang mati, bukan sembelih. Kalau mati halal. Dan 2 darah dihalalkan. Yang 2 hewan mati yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu belalang. Yang pertama belalang, yang kedua ikan. Apakah butuh kita mancing ikan dan katakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim? Gak usah ya, gak usah. Kalau mati sudah halal, benar? Kalau ini belalang juga kalau mati kita bisa makan. Iya, itu yang lain. Kalau kita suka atau tidak suka, itu yang lain. Tapi dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah makan? Tidak pernah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini tentara atau laskar, jaish. Tentara. Ini tentara Allah. Ini tentara Allah. Saya tidak pernah makan, tapi saya tidak haramkan. Saya tidak mengharamkan belalang. Itu dihalalkan. Kalau darah 2, apa itu? 2 darah dihalalkan, yaitu hati. Dan yang kedua dengan bahasa Indonesia apa? Limpa. Hati dan limpa. Ini dua-duanya dihalalkan. Maupun meskipun darah, semua darah itu. Dia sendiri darah dan dia menciptakan darah juga. Kalau hati, faham hati apa itu? Semua faham? Oh, tidak faham. Yang merah-merah di dalam ayam, di dalam perut ayam atau di sapi atau di kambing, ada yang merah-merah. Hati. Bukan hati. Hati. Oh, hati. Wallahu a'lam. Sama? Antum sudah pernah makan ya, benar? Faham ya, Timur? Ya. Rangga pernah faham ya? Satam faham. Maulana, Andika
Faham? Oh, jadi faham, alhamdulillah. Jadi limpa dan hati dihalalkan meskipun dia darah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah makan limpa dan hati. Hati atau hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah makan apa di antara empat? Ikan. Ikan pernah, tapi belalang belum pernah, tapi dihalalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan. Ya, inilah belalang. Di dunia ini kalau jumlah hewan yang paling banyak maupun di darat atau di laut, apa itu? Belalang. Yang paling banyak di seluruh dunia, hewan maupun burung maupun di dalam darat atau laut, itu belalang. Paling banyak. Kalau dihilangkan belalang, setelah ini dihancurkan, dimatikan satu persatu semua. Seperti tasbih. Tasbih yang ada mungkin sama Maulana. Ada ya? Ada contoh di dalam kitab. Ini. Untuk sebentar ya. Kalau misalkan ini pecah ya, putus. Kalau putus satu begini, dikeluar semua ya. Benar? Inilah belalang yang pertama. Yang pertama itu belalang, seperti belalang. Itu contoh saja. Contoh. Kalau belalang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, yakni dihilangkan, dimatikan semua sama sekali. Jadi satu persatu semua keluar. Artinya apa? Satu persatu semua hewan dihilangkan, dimatikan dari dunia. Inilah tanda hari kiamat tentang belalang. Mungkin sebagian pernah mendengar, mungkin sebagian tidak pernah mendengar. Hari ini kita belajar tentang belalang, yaitu tanda-tanda